Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Lali Mafufah dengan NPM 23.1111. Di sini saya akan membahas tentang kasus Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwati. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya pun tidak memandang jenis kelamin dan usia. Sementara itu, hal yang termasuk dalam perilaku kekerasan seksual adalah segala jenis kontak seksual yang tidak diinginkan. Hal tersebut mencakup perkataan dan tindakan yang bersifat seksual, yang bertentangan dengan keinginan seseorang tanpa persetujuannya. Dan yang kedua, apa sih penyebab perilaku kekerasan seksual itu? Yang pertama, ada faktor individu, seperti pengguna alkohol dan narkoba. Yang kedua, ada faktor hubungan, seperti riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga. Yang ketiga, ada faktor masyarakat, seperti kemiskinan. Yang keempat, ada faktor lingkungan kemasyarakatan, seperti norma masyarakat yang mendukung pelecehan seksual. Lalu, apa saja sih yang mengakibatkan dari perilaku kekerasan seksual ini? Yang pertama, mengalami mimpi buruk hingga masalah tidur. Yang kedua, menjadi sangat tertutup dan pendiam. Lalu yang ketiga, mengalami perubahan perilaku seperti mengurung diri dan pemalu. Lalu yang keempat, tiba-tiba merasa ketakutan jika bertemu dengan orang asing. Yang kelima, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dan yang keenam, sering melamun dan menyendiri. Dan sekarang kita akan memasuki kronologi kasusnya. Pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan tetap dijatuhi hukuman mati usai kasasinya ditolak. Sebagaimana diketahui, laporan kasus Heri Wirawan ini sudah diterima Polda Jabar sejak 2021. Kasus ini kemudian viral di akhir 2021 sampai menyita perhatian Presiden Jokowi. Kasus ini pun bergulir di meja sidang. Heri sempat mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini pun diperberat saat sidang banding. Namun, Heri mengajukan kasasi. Kasasi itu ditolak dan Heri tetap dihukum hukuman mati. Kejadian. Sebelum terbongkar pada pertengahan 2021, aksi bejat Heri telah berlangsung sejak 2016. Pemerkosa dilakukan sejumlah lokasi seperti ruang yayasan, hotel, hingga apartemen. Pada bulan Mei 2021, laporan diterima oleh Polda Jabar. Polda Jabar menerima laporan kasus pemerkosa oleh Heri Wirawan. Ketika awal diterima, kasus ini tak langsung terekspos di media dengan pertimbangan dampak psikologis dan sosial dari korban kejahatan Heri Wirawan. Mei 2021, awal terungkap. Terbukanya kasus ini berawal ketika salah satu korban yang tak lain merupakan santri Heri Wirawan pulang ke rumah untuk Lebaran Idul Fitri 2021. Saat itu, orang tua korban menyadari bahwa putri mereka tengah hamil. Kejadian ini lantas dilaporkan Polda Jabar. Polisi lantas melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa. Dari situ ditemukan fakta mencengangkan bahwa ternyata korban pemerkosa Heri Wirawan tak hanya satu melainkan 13 orang. Dari jumlah tersebut, lahir 9 bayi dari 8 korban. Pada bulan Desember 2021, penangkapan Heri Wirawan. Penangkapan Heri Wirawan bertempat di kediamannya yang digunakan sebagai yayasan yatim piatu dan lokasinya di salah satu perumahan, yaitu Jalan Parangkan Saat, Antapani, Kota Bandung sekitar pukul 13.00 WIB, tanggal 19 bulan 12 2021. Desember 2021, pengakuan Heri Wirawan. Heri Wirawan sendiri mengaku telah memperkosa santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Hal itu terungkap dari perbincangan Karutan Bandung Riko Steven dengan Heri. Desember 2021, 6 kali sidang. Proses peradilan atas kasus pemerkosa 13 santriwati oleh Heri Wirawan masih berlangsung di pengadilan. Sudah ada 21 saksi yang diperiksa saat persidangan. Januari 2022, Heri Wirawan dituntut hukuman mati. Terdakwa kasus pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut.
Jaksa menilai hukuman itu sesuai dengan perbuatan Heri Wirawan. Selain itu, Heri juga dituntut hukuman pengumuman identitas dan kebiri kimia, hukuman denda seharga 500 juta dan restitusi kepada korban 331 juta. Pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School dan penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang. Pada Januari 2022, Heri minta pengurangan hukuman mati. Heri Wirawan melakukan pembelaan usai dituntut hukuman mati oleh jaksa. Heri menyesal dan meminta pengurangan hukuman. Pembelaan Heri dilakukan melalui pembacaan nota pembelaan atau yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE, Marta Dinata, Kota Bandung pada Kamis 20 Januari 2022. Februari 2022, divonis penjara seumur hidup. Heri Wirawan divonis hukuman penjara seumur hidup. Hakim menilai Heri terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung. Vonis dibacakan majelis hakim yang dipimpin oleh Yohanes Purnomo Suryo dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLE, Marta Dinata, Kota Bandung pada Selasa 15 Februari 2022. Pada bulan April 2022, vonis penjara seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperberat vonis terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan dari hukuman seumur hidup penjara menjadi vonis mati. Hakim beralasan demi efek jera dan melindungi masyarakat dalam perbuatan serupa. Menimbang dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan terhadap terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun, pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dan perbuatan terdakwa. Ucap Hakim PT Bandung dalam putusannya Senin, 4 April 2022. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Heri Swantoro. Pembacaan putusan hukuman mati itu dibacakan pada sidang vonis hari ini. Dengan putusan tersebut, Hakim PT Bandung menganulir putusan Hakim PN Bandung yang sebelumnya hanya memvonis Heri Wirawan dengan hukuman seumur hidup. Selain itu, Hakim PT Bandung beralasan menjatuhi hukuman mati agar melindungi masyarakat dari kejadian serupa. Heri pun mengajukan kasasi. Lalu pada Januari 2023 barulah putusannya. Kasasi yang diajukan Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwati di Bandung ke Mahkamah Agung kandas. Heri tetap divonis hukuman mati. Vonis MA terhadap Heri Wirawan itu tercantum dalam petikan putusan yang dilansir di website MA pada Selasa 3 Januari 2023. Putusan itu diketuk Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hodaya, Manao, dan Prim Haryadi. Heri Wirawan melanggar pasal. Oleh karenanya, jaksa menuntut Heri Wirawan dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5 Jonko. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya dengan pidana mati. Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.